Mulai? Belum deh, belum muncul. Sudah muncul. Mulai? Ya Kak, mulailah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Gunawan. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Kode Etik Psikologi yang berjudul tentang penggunaan asesmen informat, konteks, data, dan hasil asesmen. Next. Terdapat salah satu kasus pelanggaran kode etik psikologi, yaitu kasus diduga langgar kode etik psikolog digugat ke PN Jaksel. Kasus tersebut yaitu seorang psikolog Sherly Solihin dan klinik tempatnya bekerja yakni ICAC Professional Service digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka digugat lantaran digugat telah melanggar kode etik psikolog. Gugatan ini menyusul gagalnya dalam proses mediasi oleh PN Selatan antara pihak tergugat yakni Sherly dan ICAC dengan pihak penggugat seorang warga negara WN Australia bernama Dennis Anthony Michael Kidd. Pengaduan tersebut disebabkan pihak tergugat telah mengeluarkan rekam medis dari proses konseling perceraian antara pihak tergugat dan penggugat Dennis beserta istrinya Yeni Sailan. Hari proses konseling perceraian antara pihak tergugat dan penggugat Dennis beserta istrinya Yen Sailan, kita sudah kirim somasi, tapi tidak ada tanggapan positif. Kita sebenarnya hanya minta maaf dan cabut dari tergugat, tapi tidak ada. Jadi kita adukan ke pengadilan. Mereka anggap yang dilakukan sesuai prosedur. Tapi prosedur yang mana? ICAC akan berprinsip menjaga kerahasiaan. Tapi ternyata tidak menjaga kerahasiaan klien kami. Jelas kuasa hukum Dennis. Andrew Bimaseta, siswa di Harjo di Jakarta, Rabu 21 tanggal 2 bulan 10 2013, menurutnya ICAC dan Sherly secara nyata telah melanggar kode etik psikolog dengan mengeluarkan rekam medis hasil konseling. Upaya medis sebelumnya telah dilakukan pekan lalu di PN Selatan. Namun gagal lantaran pihak ICAC dan Sherly bersikukuh tidak bersalah terkait proses keluarnya rekam medis yang sejatinya bersifat rahasia. Padahal dalam konseling yang dilakukan tidak pernah membahas soal anak, apalagi soal yang dituliskan oleh pihak ICAC, di mana dikeluarkan Lucky telah mengalami gangguan kecemasan yang disebabkan pengalaman buruk masa lalunya atau penyekapan oleh ayahnya pada 20 Mei 2012. Terang Andrew. Kliennya pun merasa telah dirusak nama baiknya karena dalam rekam medis dinyatakan dikeluarkan oleh ICAC melalui Dr. Sherly. Tercantum nama Dennis telah melakukan penyekapan dan penyiksaan terhadap anaknya. Lucky Kevin Kidd Andrew menambahkan, kliennya tersebut tidak pernah meminta surat rekam medis dari klinik, namun ICAC justru mengeluarkan tanpa izin. Kami sudah minta pendapat kepada pihak organisasi psikolog dan menyatakan apa yang dilakukan Sherly dan ICAC salah. Itu akan jadi bahan masukan kami, pungkasnya. Begitulah kasus pelanggaran kode etik psikolog. Namun, next.
Namun ada pasal-pasal yang dilanggar, yaitu pasal 67 ayat 1 tentang menjaga alat, data, dan hasil asesmen yang berisi ayat 1, psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib menjaga kelengkapan dan keamanan instrumen atau tes psikologi. Data asesmen psikologi dan hasil asesmen psikologi sesuai dengan kewenangan dan sistem pendidikan yang berlaku. Aturan hukum dan kewajiban yang telah tertuang dalam kode etik ini. Pasal 49 tentang instrumen konteks dalam penelitian ayat 2 yang berisi instrumen konteks perekaman psikolog dan atau ilmuwan psikologi sebelum merekam suara atau gambar untuk pengumpulan data harus memperoleh izin tertulis dari partisipan penelitian. Persetujuan tidak diperlukan bila perekaman murni untuk kepentingan observasi alamiah di tempat umum dan antisipasi tidak akan berimplikasi teridentifikasi atau terancamnya kesejahteraan atau keselamatan partisipan penelitian atau pihak-pihak terkait. Bila pada suatu penelitian dibutuhkan perekaman tersembunyi, psikolog dan atau ilmuwan psikologi melakukan perekaman dengan tahap meminimalkan risiko yang diantisipasi dapat terjadi pada partisipan dan penjelasan mengenai kepentingan perekaman disampaikan dalam debriefing. Next. Sebelumnya. Pasal selanjutnya yaitu pasal 64, performance konteks dalam asesmen psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memperoleh persetujuan untuk melaksanakan asesmen, evaluasi, intervensi, atau jasa diagnostik lain sebagai yang dinyatakan dalam standar performance konteks. Pasal yang dilanggar selanjutnya yaitu pasal 66 penyampaian data dan hasil asesmen. Ayat 1 yang berbunyi data asesmen psikologi adalah data alat atau instrumen psikologi yang berupa data kasar, respon terhadap pernyataan atau stimulus, catatan serta rekam medis psikologis. Data asesmen ini menjadi kewenangan psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang melakukan pemeriksaan. Jika diperlukan, data asesmen dapat disampaikan kepada sesama profesi untuk kepentingan melakukan tindak lanjut bagi kesejahteraan individu yang menjalani pemeriksaan psikologi. Next. Selanjutnya pasal-pasal yang dilanggar yaitu pasal 23, rekam psikologi, psikolog dan atau ilmuwan psikologi menjaga kerahasiaan klien dalam hal pencatatan, penyimpanan, pemindahan, dan pemusnahan catatan atau data di bawah pengawasannya. Selanjutnya melanggar pasal 24 mempertahankan kerahasiaan data, psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib memegang teguh rahasia menyangkut klien dan pengguna layanan psikologi dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatannya. Pasal yang terakhir yaitu melanggar pasal 53 pelaporan dan publikasi hasil penelitian psikolog dan atau ilmuwan psikologi bersikap profesional, bijaksana, jujur dengan memperhatikan keterbatasan kompetensi dan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam melakukan pelaporan dan publikasi hasil penelitian. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kekeliruan, penafsiran, serta penyesatan masyarakat pengguna jasa layanan psikolog. Nah, itu yang berupa contoh kasus dari pelanggaran kode etik psikologi dan pasal-pasal yang telah dilanggarnya. Mungkin itu saja presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan.
Untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Jika tidak ada yang ingin bertanya, mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.